Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati dari kelas 30F, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Yang pertama yaitu, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Kemudian jenis-jenis kalimat efektif yaitu kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kelogisan, kehematan, kecermatan, dan kepaduan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis kalimat tersebut. Yang pertama, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur dan bahasa yang digunakan. Ciri-ciri kesepadanan suatu kalimat adalah 1. Memiliki subjek predikat yang jelas. Tidak terdapat subjek yang ganda. Kalimat penghubung intra kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contohnya, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Kalimat tersebut salah. Kalimat yang benar yaitu, dalam menyusun laporan itu, saya dibantu oleh para dosen. Yang kedua yaitu keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama memakai verba, bentuk yang kedua juga harus memakai verba. Jika kalimat pertama menggunakan imbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata berimbuhan me juga. Contohnya, kakak menolong anak itu dengan dipepahnya ke pinggir jalan. Kalimat tersebut salah karena terdapat dipepahnya ke pinggir jalan, tidak menggunakan imbuhan me. Kalimat yang benar yaitu, kakak menolong anak itu dengan mewapahnya ke pinggir jalan. Yang ketiga yaitu ketegasan. Ketegasan adalah suatu perlakuan, penekanan, atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. Contohnya, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Kalimat tersebut salah. Kalimat yang benar adalah, pada kesempatan lain kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. Yang kedua yaitu urutan kata yang bertahap. Contohnya, bukan 1.000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Kalimat tersebut salah. Kalimat yang benar yaitu bukan 100, 1.000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Yang ketiga yaitu melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya, cerita itu begitu menarik. Cerita itu sangat mengharukan. Kalimat tersebut salah. Kalimat yang benar adalah, cerita itu begitu menarik dan mengharukan, karena tidak terdapat pengulangan kata. Keempat yaitu melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, anak itu bodoh tetapi pintar. Kelima yaitu mempergunakan partikel penekanan atau penegasan, seperti lah, pun, dan kah. Contohnya, dapatkah mereka mengerti maksud perkataanku? Keempat, kelogisan. Kelogisan adalah masuk akal, artinya bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, untuk mempersingkat waktu kami teruskan acara ini. Kalimat tersebut salah. Kalimat yang benar yaitu, untuk menghemat waktu kami teruskan acara ini. Kelima, kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap perlu saja tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Yang harus diperhatikan dalam penghematan kata yaitu, pertama, menghilangkan pengulangan subjek. Kedua, menghindari penggunaan superordinat pada hoponimi kata. Ketiga, menghindari sinonim dalam satu kalimat.
Keempat, tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Contohnya, karena ia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Kalimat tersebut salah karena terdapat kalimat yang berulang, yaitu ia dan dia. Kalimat yang benar yaitu karena tidak diajak. Dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Keenam, kecermatan. Kecermatan adalah tindakan menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contohnya, mahasiswi dari perguruan tinggi yang terkenal itu menerima beasiswa. Kalimat tersebut salah. Kalimat yang benar yaitu mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima beasiswa. Yang terakhir yaitu kepaduan. Kepaduan adalah menggunakan panduan kata supaya informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Contohnya, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu. Kalimat tersebut salah. Kalimat yang benar yaitu kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan. Materi selanjutnya yaitu struktur kalimat efektif. Yang pertama, struktur kalimat umum. Unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib dan unsur tak wajib. Unsur wajib adalah unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat, seperti subjek dan predikat. Sedangkan unsur tak wajib adalah unsur yang boleh ada dan boleh tidak ada. Contohnya kata kerja bantu, harus, boleh. Keterangan aspek seperti sudah, akan. Keterangan tempat, waktu, cara, dan sebagainya. Yang kedua yaitu struktur kalimat paralel. Yang dimaksud kesejajaran dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Jika sebuah ide dalam sebuah kalimat dinyatakan dengan frase atau kelompok kata, maka ide-ide yang sederajat harus dinyatakan dengan frase yang terbagi atas: pertama, kesejajaran bentuk; kedua, kesejajaran makna; ketiga, kesejajaran dalam perincian pilihan. Struktur yang ketiga yaitu struktur kalimat periodik. Kalau pada kalimat umum, unsur-unsur yang dikemukakan cenderung unsur intinya. Tetapi pada kalimat periodik sebaliknya, yaitu unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan, kemudian muncul bagian intinya. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para pembaca atau pembicara terhadap pendengarnya. Misalnya, oleh mahasiswa kemarin jenazah yang busuk itu dikuburkan. Terdapat objek, keterangan, subjek, dan predikat. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama kesatuan, kedua kehematan, ketiga penekanan, dan yang terakhir yaitu kevariasian. Itulah tadi pemaparan materi tentang kalimat efektif. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.